Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nail Ramadhani, NPM 88, akan melakukan wawancara terhadap salah satu petani pisang yang berada di sekitar rumah saya. Sebelumnya, perkenalkan nama pekerjaan dan komoditas yang ditanam, Pak. Namanya siapa? Nama saya M. Sukri, pekerjaan tani. Alamatnya, Pak? Alamat Desa Karangsari, Kecamatan Bumbulan, Banjarnegara. Jadi di sini saya akan bertanya terkait budidaya tanaman pisang yang Bapak tanam sekarang. Terkait bibit yang digunakan itu dapat dari mana, Pak? Ya biasanya kita dapat sesama petani lah istilahnya. Ya tetap pengadaannya harus, ya kadang tetap kita beli, tapi paling enggak ya memang harus beli sih dari teman-teman sesama petani. Berarti dari pihak Bapak sendiri belum bisa menyediakan bibit. Ya belum, maka ini istilahnya penanaman awal, jadi belum bisa. Ya terpaksa memang kita harus beli dari kawan sama petani. Sudah jadi petani menanam pisang itu berapa tahun, Pak? Ya sekitar baru 2 tahun lah. Jadi kalau untuk mengawali total untuk penanaman istilahnya budidaya yang benar-benar ya memang kita harus banyak bibit. Kalau dari kita sendiri nggak bakalan, istilahnya dari bibit itu nggak bakalan mampu dari kita sendiri. Jadi harus memang dasar kita harus bantuan kawan. Ya belilah dari kawan. Kemudian luas lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman pisang berapa luasannya, Pak? Kita yang ada itu ya nggak luas sih, cuman 2000 meter persegi lah, sekitar segitu, 2000 meter persegi. Itu yang ditanami hanya pisang atau ada tanaman lain, Pak? Ya memang harus, ya kalau kita ya tetap istilahnya pakai tumpang sari lah ya. Ada tanaman lain, tapi yang jelas tumpang sari itu yang nantinya tidak betul mengganggu dari pohon pokok yang pertama, pohon kita nanam pisang. Tanaman pisang yang ditanam jenis apa saja, Pak? Banyak, ada pisang ambon, terus raja nangka, terus ada lagi pisang gabu apa yang orang sini bilang. Jadi 3 macam lah yang ada. Yang paling dominan itu jenis yang mana, Pak? Ini raja nangka. Biasanya sini kan memang dasar laku banget itu loh, pisang raja nangka. Terus terkait persiapan lahan, itu jarak tanam yang digunakan tuh berapa kali berapa, Pak? Ya kalau hitungan untuk 2000 meter persegi, paling enggak kita setiap bibit sekitar 250 bibit ya. Berarti kalau Kalau dibagi sekitar 8 meter persegi. Jadi jarak antara masing-masing si tanaman pisang itu 8 meter per kali 8 meter. Jadi 8 meter persegi lah. Jaraknya 8 meter. Berarti dari jarak 8 meter tersebut bisa ditanami tanaman lain itu, Pak, misalnya apa saja, Pak? Bisa juga di situ apa ya istilahnya, kayak tumpang sari pakai kapulaga. Yang jelas untuk tumpang sarinya itu jangan sampai tumpang sari yang bisa mengganggu penanaman pokok yang pertama. Jadi paling enggak jangan melebihi tingginya dari pohon pisang yang rencana kita tanam. Terus lubang untuk penanaman pisangnya itu kedalaman berapa, Pak? Yang bagus itu ya sekitar
80 persegi per kotak. Kalau mau dalamnya ya paling enggak sekitar 60 lah, 60 meter, 60 cm. Terus lahan kondisi lahannya itu teras sharing atau lahan miring atau lahan datar di sana Pak? Kalau yang ada itu teras piring, istilahnya apa, berundak-undak kayak ini, berundak-undak, undak apa, datar semua. Kemudian masuk ke penanamannya itu langsung ditanam apa ada perlakuan misal dikasih pupuk? Oh iya. Atau Paling enggak setelah kita dapat bibit, paling enggak si pohon pisang yang mau kita tanam paling enggak didiamkan berapa hari lah, 3 hari kan 2 kali, tapi jangan sampai layu banget. Nah setelah itu kita memang sudah mempersiapkan lubang-lubang yang tadi mau disiapkan untuk penanaman. Jadi paling enggak di situ setelah kita menyiapkan lahan lubang itu paling enggak kita pakai dasar pupuk. Jadi pupuknya itu apa Pak? pakai pupuk kandang. Itu dasar enak. Terus pupuk kandang yang enggak langsung ngambil dari anunya dari pupuk kandang itu. Jadi paling enggak didiamin juga pupuknya lah, paling enggak setengah bulan apa jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan pupuk kandangnya. Jadi itu ya sudah matang, sudah terdekomposisi dengan baik ya Pak? Ya sudah setelahnya pemuaian apa segala macam sudah tidak begitu panas lah nanti, karena berpengaruh terhadap juga kalau sudah pupuknya baru ngambil langsung dituang di situ karena agak panas. Jadi agak paling nggak didiamin dulu sudah 10 hari kan 15 hari baru persiapan pupuk baru ditabur. Itu pupuk kandang kambing atau pupuk ayam? Yang bagus sih kandang, masalahnya katanya Maksudnya ayam atau kambing itu pupuknya? ya pupuk kandang berarti harus pakai pupuk kambing, kotoran kambing. Itu per lubang berapa takarannya Pak? Untuk pupuk dasarnya? Ya untuk setelahnya pemancingan ya paling ya jangan terlalu banyak sih, nanti busuk juga. Paling enggak kalau busuk kan menimbulkan jamur juga. Jadi paling enggak asal ada aja lah ya, kalau dihitung ya berapa, setengah ember kah berapa itu. Jadi ya sekedar untuk dasar aja, untuk si akar, perangsang akar. Terus penanamannya itu terkait kondisi cuaca atau setiap bulan bisa atau harus musiman? Yo tetap harus hitung mangsa lah, kalau orang Jawa bilang itu hitung masa. Jadi paling bagus ya sebenarnya awal-awal musim penghujan. Jadi kita nanti tidak keberatan masalah untuk penyiraman. Jadi memang nanam ya memang harus dihitung juga, ada hitungannya, jangan salah nanam nanti juga kita merepotkan kita juga. Jadi paling tidak ya memang kita harus tahu lah, oh ini musim penghujan berarti bagus sekali lah untuk awal-awal kita mau menanam seperti itu. Jadi ada keuntungan kalau misal nggak ada air bisa untuk ngikut ongkos pakai air hujan gitu ya Pak? Ya jelasnya paling tidak memang kita jangan salah perhitungan lah, karena nanti kita sendiri yang repot, harus menyiapkan air untuk penyiraman segala macam. Kadang sudah juga masalah air kan. Kalau nyata dari air hujan kan ngapain juga. Jadi langsung aja nanti musim penghujan lah kita mulai nanam. Setelah penanaman itu kan ada pemupukan lanjut setelah sesudah ditanam atau ada pemberian apa gitu Pak? Oh tadi lupa ya untuk masalah pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit, kalau kita memang dasar harus bisa memilih bibit lah, karena memilih bibit yang bagus ya paling enggak tinggi
semeter lebih lah, apa semeter 20 apa semeter 30 itu kan memang maksimal sih. Dan dilihat bodi pohon pisang itu. Nah tadi apa yang ditanyakan tadi? Pupuk lanjutannya Pak. Nah ya itu setelah ada pemupukan, nah paling enggak sebulan paling enggak sedikit lah agak dirangsang pakai pupuk-pupuk. Berarti setelah ditanam 1 bulan itu diberikan pupuk lanjutan lagi itu Pak? Iya sedikit aja untuk merangsang biar seperti itu. Karena kalau mau kayak apa, kalau musim kita nanam di musim hujan itu kalau pupuk itu bagus. Itu pupuknya masih pakai pupuk kandang atau pupuk kimia NPK? Kadang ya sederhana ya kita beli tidak apa-apa pakai NPK, ya asal-asal ada aja. Berarti dari tanahnya sendiri itu mungkin sudah subur ya Pak? Ya iya, karena kita dari awal pertama kita sudah naruh pupuk yang awal itu kan. Dari awal belum kita tanam sudah disiapin pupuk kandang yang tadi, paling tidak 3 hari 4 hari, terus si bibitnya juga paling sudah dari mulai kita dapat sudah didiamin berapa hari. Jadi kelanjutannya memang seperti itu. Kalau sudah ditanam ya memang harus dikasih perangsang lagi lah, asal ada aja. Terus masuk lagi terkait pemeliharaan tanaman pisang itu Pak, meliputi pemangkasan itu dilakukan waktu apa? Misal apabila tanamannya sudah ada daun yang mulai menguning atau yang sudah terserang penyakit apa gimana? Memang pemangkasan itu juga penting sih. Masalahnya kalau pemangkasan dari akhirnya apa, nggak kelihatan rapi. Kalau nggak rapi, setelah kita nanam nggak rapi, nggak apa, masanya kan nggak mantep lah. Jadi untuk pemangkasan kayak daun-daun yang sudah menguning apa itu memang dasar perlu. Tapi salahnya nggak begitu langsung habis. Kalian paling tidak yang memang ada sisai 1 jengkal atau berapa dari ujungnya itu. Berarti tidak semua habis apa, 1 daun sampai tangkainya itu Jangan, itu tidak. Paling enggak disisai lah 1 jengkal dari Itu dilakukan manual pakai alat apa aja? pakai manual cukup aja, pakai orang juga belum begitu tinggi kan, paling pakai arit apakah akan bisa aja membuang itunya kan itu aja. Dan waktu pemeliharaan itu kan memerlukan tenaga kerja Pak, itu dilakukan Bapak sendiri atau dibantu orang lain? Mampu aja sebenarnya Sendiri. kerjakan sendiri, cuma berapa kamu aja kan cukup bisa aja sendiri. Mungkin pas membutuhkan tenaga kerja lain itu pas itu ya Pak, pas persiapan lahan mungkin ya? Persiapan lahan ya paling nanti dibantu sekedar, biasanya kan ada tumbuh tunas kan ya, apa istilahnya anakannya itu kan memang kan nggak bisa sendiri. Jadi ya kalau kita yang kemarin kan bisa kita sendiri karena kita menanam total. Jadi rencananya memang harus pakai orang cara membuang tunas-tunas yang masih muda yang tidak produktif mungkin, karena nantinya kan tetap disisai lah yang paling super paling bagus anakannya yang ditinggal paling kayak gitu aja. Tujuan untuk pemangkasan apa? Tujuan untuk menghilangkan anakannya itu untuk apa? Ya karena disitu kan nanti banyak yang apa ya, kayak akar kayak segala macam. Jadi nanti siap yang istilahnya induk pohon pisang yang pertama kita tanam udah berebut istilahnya berebut makanan apa itu namanya kan, persaingan sejenis. persaingan sejenis. Jadi sama itu kan kita antisipasi lah, mendingan dibuang aja, sisain 1 yang paling bagus itu salah pohon kira-kira. Berarti yang disisakan itu untuk penanaman selanjutnya gitu. Iya, biar kita nanti tidak kerepotan juga kan, kita pengadaan bibit tidak beli lagi karena itu bisa juga dia lagi kan. Tapi ya itu harus milih 1 pohon yang paling bagus aja, disisai pohon anakannya itu. Terus masuk ke inti permasalahan ini Pak, sebenarnya kan dari video ini kan mungkin harus ditekankan pada pengendalian
organisme pengganggu tanaman. Nah, hama dan penyakit yang menyerang itu apa saja Pak pada budidaya tanaman pisang ini? Ya kalau penyakit banyak sih, malah penyakit ada yang dari ular, dari ulat, dari ulat yang bikin apa menggulung apa daunnya itu bisa. Ya memang itu juga penyakitnya. Terus lagi apa kalau orang sini bilang lohong lah, apa ya istilahnya, mati sebelum berbuah gitu loh. Ciri-ciri pohon pisang yang terserang lohong itu seperti apa Pak? Biasanya tumbuhnya itu si daun itu mulai kayak model mengeras, kerdil, mengeras, terus apa daunnya itu udah anu lah Dengan baik. dengan baik. Biasanya kalau ditebang biasanya apa pohonnya yang ada itu kayak model ada apanya, memang di dalam si pohon itu kayak ada apa di situ, kayak penyakit itu nanti kalau ditebang kan kelihatan. Nah cara untuk mengatasi itu mungkin ya penanganannya bagaimana Pak? Penanganannya ya kalau kita sih belum tahu obatnya. Jadi kalau memang dasar penyakit seperti kalau ulat sih bisa pakai pestisida lah, bisa lah. Kalau yang namanya lohong istilahnya mati sebelum panen itu, yang kalau orang Jawa, orang sini rata-rata ngomong itu lohong ya, mending dibongkar aja total, dibuang semua sampai ke anak-anaknya. Terus nanti mau ditanam lagi ya bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa sih, bagus ditanam lagi, tapi milih lagi yang bagus, tapi di lain lubang yang tadi terserang itulah anunya, bekas bongkaran yang tadi dibuang jauh-jauh, jangan sampai istilahnya yang lain juga ketular kah apa itu. Tadi untuk apa yang menyerang ulat itu kan pakai pestisida, itu jenis pestisidanya apa aja Pak? Banyak sih kalau nyari di toko-toko pertanian kan, memang di situ nanti ada petunjuknya kayak apa nanti banyak di situ ada. Tapi biasanya pakai apa? Insektisida, jenis insektisida ya Pak? Iya. Karena untuk mematikan si ulat itu. Terus tadi terkait lohong itu, apakah sudah ada penyuluh pertanian yang datang ke sini untuk memberikan penyuluhan terkait penyebabnya, terus cara mengatasinya, apa sudah ke sini Pak belum Pak? Ini cukup kita tanya aja kan, di sini kan juga ada penyuluh atau ada mungkin istilahnya tahu persis masalahnya, kan kita cuma tanya aja, bisa aja sih. Terus untuk apa, kan tadi kan banyak petani itu Pak, apakah hanya yang terserang punya Bapak atau di tempat lain petani lain budidaya pisang ini juga terserang hama yang tadi disebutkan seperti lohong Pak? Kalau biasanya sih bisa juga ya, masing-masing sih kadang ya. Berarti tidak hanya di lahan Bapak, terus di lahan Sama, petani jadi banyak. sama juga di tempat-tempat kawan juga pasti ada kena penyakit seperti itu ya. Kayak itu aja penanganannya, mending dibongkar. Kalau paling-paling kan kalau kena kejangkit kayak itu kan paling-paling cuma berapa persen, 2% kalau dari penanaman awal, palingnya berapa pohon aja. Tapi kalau memang udah dibuang jauh-jauh, nanti ya memang lainnya bisa terserang lagi. terserang. Berarti dapat dilihat tadi kan terserangnya itu batangnya daunnya menguning, terus apa dari tanaman satu bisa menyebar ke tanaman yang lain. Berarti kemungkinan sepengetahuan dari saya itu terserang apa hama Layu-Fusarium. Jadi hama tersebut tuh bisa hama atau penyakit tersebut tuh bisa menyerang apabila tidak dihentikan gitu Pak. Jadi mungkin ada pengendalian secara hayati dengan jamur trichoderma
Jadi jamur trichoderma ini itu diberikan pada saat itu pas sebelum tanam, pas pemberian pupuk itu Pak. Jadi sebelum ditanam pisangnya lebih bagus lah lebih bagus dikasih itu jamur trichoderma itu jadi sebagai pengendali alami, sebagai pengendali hayati untuk untuk pisang yang terserang itu lohong atau fusarium begitu. Jadi ya kalau misal sudah terserang memang lohongnya itu masih di tempat yang itu juga, sehingga jadi harus penanaman itu harus di tempat lain yang sudah atau yang belum itu istilahnya belum terserang oleh penyakit lohong tersebut. Yang paling sebelahnya lah. Iya. Lah itu penyakit lohong itu menyerang tanaman yang masih kecil atau yang sudah besar itu biasanya? Biasanya sih malah yang kelihatan banget itu kalau sudah istilahnya mulai berbunga. Kalau mulai berbunga itu kelihatan banget dari daunnya menguning, terus ujung untuk si bunga kadang juga lambat pembungaannya. Pembungaannya juga lambat sekali ya kayak itu kadang. Jadi kalau sudah kelihatan kayak itu ngapain juga dipelihara, memang harus dibuang aja. Dari bibitnya itu belum terlihat Pak bagaimana? Dari proses pas belinya itu kan bibitnya kan dipilih Pak, itu belum terlihat terserang oleh penyakit lohong ini apa gimana? Yang jelas ya kita ngambil bibitnya itu kita memilih tetap yang bagus lah, ngapain juga ngambil yang udah ada kayak itu. Jadi memang dari awal belum terlihat ya? Belum terlihat, yang penting kita milih bahan bibit yang bagus, yang feeling kita istilahnya itu memang dasar bagus, yang memang itu yang kita nanti tanam lagi. Tadi kan pas pemeliharaan itu kan ada penyiangan itu kan penyiangan dari tanam pisangnya, terus apakah ada penyiangan dari ada rumput-rumput yang mengganggu tanaman tersebut sehingga pertumbuhannya terhambat, bagaimana Pak? Iya memang kayak istilahnya rumput memang dasar di situ mudah sekali tumbuh ya. Jadi untuk penyiangan itu ya memang istilahnya dikerjakan rutinitas saja istilahnya, ke situ banyak rumputnya. Kalau yang bagus sih memang dasar kayak itu. Berarti belum sampai tahap pemberian kimia seperti Roundup itu? Bagusnya memang tetap di siang aja. Jadi istilahnya kalau orang Jawa ngomong sini di wadun bagusnya sih kayak itu di rumputnya nanti ditaruh di bawahnya pohon pisang itu, terus ditimbun malah lebih bagus karena bisa untuk pupuk. Berarti belum sampai ke tahap penggunaan kimia itu belum ya Pak, yang buat rumput-rumputnya itu? Nah, itu tergantung dari gulmanya lah. Kalau kita memang cukup untuk di siang di wadon ya memang pakai itu aja, tidak perlu juga pakai pestisida kayak Roundup nggak usah, cukup itu aja. Terus tadi kan sistem tanamnya kan menggunakan tumpang sari, salah satu tanaman yang di tumpang sari kan itu kan kapulaganya tersebut ada serangan sama penyakitnya atau tidak Pak? Ya, terkadang ada juga dari kapulaga kan ada kayak sama juga kayak ulat-ulat, tapi kan ulat kecil paling ya, tetapi kalau itu memang pakai pestisida juga ya. Yang dari pisangnya juga ada kan, ada ulatnya juga, berarti ya tetap kita sedia untuk pengobatan untuk pestisida untuk dari hama penyakit. Berarti untuk pengendalian yang jenis-jenis ulat ini ada anggaran untuk pengendaliannya itu Pak? Lah itu anggarannya sekitar berapa boleh tahu Pak? Kira-kira? Beda lah ya, yang penting kita pantau aja. Kalau memang kita perlunya kira-kira cukup untuk persediaan aja sih. Kadang kita kan penyakit itu kan
gampang juga ya apa bisa juga yang namanya ular terkadang kan cuma gulung-gulung kayak itu kan dibuang juga bisa, dibuang langsung juga tidak apa-apa. Kalau memang mau pakai pestisida ya kita persiapin aja, jelas ada Pak. Tapi ya enggak sampai berapa lah, paling-paling ya untuk pengendalian untuk penyakit seperti kayak jenis ulat ya paling kita cukup 4 liter kan kira. Ya untuk persediaan itu aja. Berarti tergantung serangannya ya Pak, apabila serangannya itu sangat banyak mungkin harus menggunakan apa secara kimia, tapi untuk apa misal untuk beberapa ulat itu berarti hanya menggunakan mekanik ya Pak, secara manual ya. Panen dan pasca panen Pak, ini kan juga mungkin ada sebelum panen paling ya kan mungkin ada hama menyerang itu Pak, misal ada bajing atau kelelawar yang menyerang itu ada nggak Pak? Ya tepat, tapi kan biasanya kalau yang menyerang itu kalau kita lambat memanen, kalau kayak kelelawar lah apa namanya orang sini ngomong cocok apa biasanya kan kalau kita sudah masak baru diserang. Sebenarnya kita antisipasi lah, kira-kira kalau sudah mulai pisang itu mulai berisi, sudah mulai mengeras isi apa yang memang harus kita ditutup aja lah, dibungkus. Pakai apa itu Pak? Pakai karung juga bisa, pakai karung aja. Biasanya kita pakai karung aja. Jadi dibungkus ya itu kan. Siapa tahu nanti masak di dalam kita dibungkus telat panen, akhirnya dimakan contoh, dimakan bajing apa dimakan kita paling enggak kan kalau si penyakit itu enggak melihat pohon pisangnya, buah pisangnya kuning apa mau masak kan dia kan enggak tahu. Jadi ditutup aja pakai yang kadang dikurung lah pakai karung. Jadi tindakan yang dilakukan untuk mencegah itu berarti menggunakan karung sebelum buahnya itu masak ya Pak, sebelum dipanen ya. Iya. Nah terus ini lupa lagi tadi lah apa ya yang namanya biasanya kan kalau sudah berbuah sudah mulai kan ada apa istilahnya kalau orang Jawa jantung pisangnya. Nah jantung pisang itu kadang kita tidak tahu, kalau kita tidak cepet-cepet tidak kita pintar kadang malah bikin apa ya kayak kan sekarang kayak serangga itu. Nah mending kalau memang sudah kira-kira sudah isinya larikan ini sap-sapannya itu sudah memang sisirnya sudah harus dibuang aja. Lupa tadi berarti itu memang pemeliharaan juga itu tadi. Berarti itu untuk mencegah ada lalat buah berarti itu Pak. Iya, di situ kan kadang ada kayak serangga yang terbang itu lah, mending dianu sekalian karena nanti yang muda malah yang paling lucu terkadang di itu dipotong. Nah, harus dipotong biar si serangga itu ndak di situ terus, jadi langsung dia terbang kemana nanti ndak ganggu si pisang lagi sudah. Serangganya itu hinggap itu terangsang karena itu ada jantung yang belum dibuang itu ya. Biasanya kayak itu pasti ada itu ndak perlu, makanya ya kalau mending langsung dibuang aja itu anunya. Jantungnya. Nah, pas panennya itu umur berapa Pak kira-kira? Kalau untuk mulai dari awal atau enggak ada ketentuan waktunya tapi ada ciri-ciri dari pisangnya itu Pak? Biasa ada lah ya, yang jelas pisangnya kelihatan berisi, urat si bodi pisang itu udah mulai keras ngencang, jadi kelihatan banget kan, kalau sudah dasar memang sudah padat kan memang dasar sudah tua kan. Jadi kan setiap tanaman itu kan mungkin beda-beda masa tanamannya itu berbuah secara maksimal gitu kan, mungkin hanya dilihat dari visualnya, tampilannya saja gitu kan. Itu pisangnya itu dikonsumsi sendiri atau dijual ke tengkulak atau pedagang gitu? Di sini kadang memang masih ada tengkulak, kadang yang istilahnya mengambil, kalau kita memang dasar
punya banyak banyak pisang kan memang dia kan model kayak tengkulak kan kayak keliling kebun. Nah, jadi dia sudah tahu yang mana yang tua, mana yang muda, mana yang memang sudah harus ditebang, yang memang sudah jadi kerjaannya dia memang harus dia yang mana malah justru karena dia ya tahu persis yang tua yang mudanya, karena dia yang niat mau beli, jadi kita tetap tidak dikonsumsi, tetap kita dijual. Berarti dari pengepulnya itu panen sendiri terus nanti bilang ke bapak mau beli itu baru di itu ya Pak ditebang. Iya, biasanya dianya yang tahu sendiri biasanya mana yang pantas mau ditebang. Gitu. Mungkin itu sesuai apa permintaan pasar mungkin ya Pak. Ada yang dibuat sale atau dibuat dikirim keluar kota. Kadang-kadang ada juga yang dibikin keripik. Nah, kalau mau dibikin keripik berarti ya tidak begitu terlalu tua, mungkin bisa langsung dipotong, itu bisa. Karena di tengkulak itu terkadang tidak juga harus dibawa ke pasar dijual. Terkadang ada permintaan dari yang lain untuk bikin keripik. Kalau memang dasar sudah dia minta. Tapi pisang itu yang untuk bahan keripik jadi ya tinggal nebang itu aja. Terus kan pasca panen, terus mungkin saya tanya kendala-kendala pas budidaya pisang itu aja. Kendalanya apa saja Pak? Mungkin bibitnya. Untuk bibitnya apa pemasarannya apa yang sampai tanyakan itu? Mungkin fokus ke itu saja ya Pak, hal penyakit mungkin. Ya itu tadi kan sudah dianu lah, jadi paling enggak kita harus siap kalau nanti ada istilahnya hewan penyerang apa segala macam, kita antisipasi. Jadi pemeliharaan paling yang kita cuma itu aja. Yang jelas nanti yang dapat menurunkan itu ya Pak produksi. Nah, jadi tadi paling pas untuk ada penyakit itu layu usagi atau lorong itu paling menggunakan jamur trichoderma sebelum penanaman itu ya. Mungkin itu sudah dijual di beberapa pertanian. Pertanian ada. Iya. Ya mudah-mudahan lah nanti tidak ada yang kena penyakit kayak itu kan, daripada kita buangin juga repot. Tapi kalau memang kayak itu kalau langsung berubah caranya bentuknya cair kah apa butir kah? Itu kan bentuk itu kan jamur paling nanti ya berspora itu di bawah tanahnya itu mungkin akan berkembang biak itu. Jadi sebenarnya cair kah apa? Jamur yang mungkin sejenis serbuk gitu Pak. Berarti ya yang jelas bukan cair lah. Yang jelas nanti butiran apa nanti disebar di situnya cukup ya itu. Iya, sebelum tanaman pas nyambung pupuknya mungkin bisa dilakukan pemberian jamur trichoderma untuk mencegah penyakit layu usagi. Berarti tetap lebih bagus itu bareng saat pemupukan awal apa untuk pemupukan kedua yang membangunnya? Paling baik mungkin pas di pemupukan dasarnya. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pas wawancaranya kurang baik dalam itu kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.